Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 130 di sini akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugas besar mengenai Stella. Next. Dan sebelumnya perkenalkan anggota kelompok dari kelompok 130, di mana yang pertama terdapat saya sendiri, yakni Muhammad Ilham Ramadhani dengan NPM 20/19, dan juga Farid Awali dengan NPM 20/030. Next. Nah, yang pertama yakni kita akan membahas mengenai pendahuluan, di mana berisi tentang latar belakang maupun landasan teori. Nah, di sini di pendahuluan terdapat beberapa teori mengenai simulasi dan juga apa itu Stella. Pertama, yakni simulasi sendiri merupakan suatu cara untuk melakukan percobaan dengan menggunakan model dari suatu sistem yang nyata atau real system. Model konseptual menyatukan prinsip, konsep, dan fakta atas suatu sistem yang disimulasikan. Sistem dinamis merupakan suatu kerangka yang terfokus pada sistem berpikir dengan cara feedback loop dan mengambil beberapa keputusan tambahan, struktur, serta mengujinya melalui sistem yakni model simulasi komputer. Nah, Stella merupakan singkatan dari System Thinking Experimental Learning Laboratory with Animation. Stella termasuk ke dalam software bahasa pemrograman visual atau Visual Programming Language yang menggunakan prinsip model dinamis dengan berorientasi objek. Stella ini pertama kali didesain dan diperkenalkan oleh Barry Richmond pada tahun 1985 dan dikembangkan oleh IC System. Stella termasuk dalam bahasa pemrograman interpreter dengan pendekatan lingkungan multihierarkis, baik untuk menyusun model maupun berinteraksi dengan model akurat. Software ini berfungsi untuk menghasilkan suatu model, dan dari model tersebut selanjutnya bisa dilakukan simulasi, analisis, dan komunikasi. Stella memungkinkan pengguna untuk merencanakan dan menjalankan model yang dibuat sebagai representasi grafis dari sistem menggunakan 4 ikon penting yang ada. Stella telah digunakan di dunia akademis untuk alat pengajaran dan telah digunakan dalam berbagai aplikasi penelitian dan bisnis. Aplikasi ini juga berguna untuk mendesain sesuatu kegiatan, seperti penelitian, bahan ajar, bisnis, dan lain sebagainya, dalam bentuk gambar, alur, atau flowchart, sehingga mudah dipahami dan dapat dicari rancangan yang terbaik. Next. Nah, yang selanjutnya masuk ke studi kasus, yakni berisi tentang permasalahan dan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya adalah masuk ke studi kasus. Yang pertama adalah PT Smart City Tbk merupakan sebuah perusahaan yang mengembangkan suatu daerah untuk pengembangan kawasan smart city yang dinamis dipandang perlu untuk mengetahui prediksi dan dinamika kebutuhan air dari masa ke masa. Bahan keperluan analisis yang berhubungan dengan pendudukan, sehingga perlu untuk membuat model prediksi kebutuhan air bersih berdasarkan jumlah penduduk di kawasan smart city pada saat ini dan di masa yang akan datang. Nah, penelitian ini menyajikan analisis terhadap model prediksi kebutuhan air bersih berdasarkan jumlah penduduk dengan menggunakan bantuan perangkat lunak yaitu software Stella. Nah, jadi nanti untuk model simulasinya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita bisa membuat model di software Stella-nya. Nah, kita bisa masuk ke software Stella-nya untuk membuat gambaran project seperti tadi. Pertama, kita bisa buat stoknya. Kemudian kita ubah namanya untuk dua variabel dalam stok flow, yaitu populasi penduduk untuk kota. Kemudian untuk stok yang kedua kita ubah populasi penduduk desa. Kemudian kita buat konverternya sebagai variabel tambahan. Kita bisa ubah namanya yaitu laju pertumbuhan penduduk. Kota. Kemudian untuk yang konverter kedua kita bisa buat laju pertumbuhan penduduk desa. Setelah itu kita bisa buat flow-nya dengan menghubungkan variabel ke stock flow. Seperti ini, kita ubah namanya menjadi perkembangan kota.
Setelah itu untuk flow-nya lagi kita bisa buka lagi, coba namanya menjadi perkembangan penduduk desa. Setelah itu kita buat konverter lagi untuk standar kebutuhan air. Itu kita buat lagi untuk konverter lagi, kita namanya menjadi kebutuhan air, standar kebutuhan air. Bisa. Kita buat konverter lagi standar air kebutuhan kita dan yang terakhir kita buat konverter untuk total kebutuhan air di Sentul City. Kemudian kita bisa hubungkan dengan Anaconda atau action connector. Kita hubungkan yang pertama, kita hubungkan ke sini, kemudian yang kedua kita bisa hubungkan ini populasi penduduk dan perkembangan penduduk, kemudian yang selanjutnya kita bisa hubungkan ini laju pertumbuhan, kita hubungkan populasi penduduk dengan perkembangan penduduk desa, kemudian kita hubungkan populasi kebutuhan air dengan kemudian berikutnya kebutuhan penduduk, kemudian untuk standar kebutuhan kita bisa hubungkan dengan ini kebutuhan air penduduk. Setelah itu kita hubungkan lagi kebutuhan penduduk desa. Setelah itu kita hubungkan semua ke total kebutuhan di Nah, setelah membuat model stock flow diagram seperti ini, kemudian kita isi dari masing-masing variabelnya, seperti laju pertumbuhan penduduk dengan presentasi 0%, kita klik OK. Setelah itu kita isi perkembangan penduduk kota dengan rumus yaitu populasi penduduk kota dikali laju pertumbuhan penduduk kota ditambah 4.960. Kita klik OK. Kemudian populasi penduduk kotanya itu sendiri kita bisa isi 41.300. Kita klik OK. Setelah itu untuk standar kebutuhan air kota kita bisa isi 43.800. Kita klik OK. Kemudian untuk kebutuhan air penduduk kota ini menggunakan rumus populasi penduduk kota dikali standar kebutuhan air dari penduduk kota, kita klik OK. Nah, di sini untuk laju pertumbuhan kebutuhan air bersih pada penduduk kota selanjutnya adalah kebutuhan air pada penduduk desa. Yang pertama adalah laju pertumbuhan desa yaitu dengan mengisi 0,0303 untuk persentasenya. Kemudian untuk perkembangan penduduk desa kita bisa menggunakan populasi penduduk desa dikali laju penduduk desa. Kemudian untuk selanjutnya yaitu populasi penduduk desa kita bisa isi 88.005. Kemudian kita bisa isi untuk standar kebutuhan air desa yaitu 20.900. Selanjutnya yaitu kebutuhan penduduk desa kita bisa menggunakan rumus populasi penduduk desa dikali standar kebutuhan air penduduk desa, kita klik OK. Kemudian yang terakhir adalah total kebutuhan menggunakan rumus kebutuhan air penduduk desa ditambah kebutuhan air penduduk kota. Oke. Nah, setelah semua variabel pada gambar tadi semua, selanjutnya adalah kita bisa membuat grafiknya, grafik. Kita klik OK grafiknya di sini. Nah, setelah tampilan ini keluar, kita bisa kunci biar tidak kemana-mana. Kemudian kita klik 2 kali pada tabelnya. Nah, di sini dapat variabel-variabelnya.
Setelah itu kita bisa isi untuk variabelnya, yaitu yang pertama kita bisa masukkan untuk variabelnya, yaitu yang pertama populasi penduduk kota, kemudian populasi penduduk desa, kemudian kita bisa isi populasi penduduk kota, kemudian kebutuhan air penduduk desa, kemudian kebutuhan air penduduk kota. Setelah itu yang terakhir adalah total kebutuhan di Sentul City. Kita bisa klik OK. Nah, setelah ini kita buat untuk judulnya, yaitu kebutuhan air di Sentul City. Kemudian kita klik OK. Nanti kita dapat angka-angkanya untuk tahun-tahun berikutnya. Setelah itu kita bisa run, tapi sebelum di run kita atur dulu untuk run speknya. Nah, kita buat untuk jadikan berdasarkan penelitian ini untuk peramalan atau prediksi kebutuhan airnya itu dari 2019 sampai 2050. Nah, kita bisa isi untuk yang pertama tahun awal 2019, kemudian selanjutnya yaitu sampai tahun 2050. Untuk detailnya kita bisa tulis 1,00, untuk unit of time-nya kita klik years atau tahun, kita klik OK, kemudian setelah itu kita run. Nah, setelah kita run akan muncul grafik-grafik seperti ini dengan warna-warna berbeda, yaitu untuk menandakan perwakilan dari variabel-variabel yang tadi. Misal penduduk desa, penduduk kota, kebutuhan air penduduk desa, kebutuhan air penduduk kota, lalu total Sentul City. Dari grafik ini kita bisa tahu bahwa pada penelitian ini berbanding lurus dengan populasi kebutuhan air, berbanding lurus dengan total keseluruhan dari warga Sentul City. Untuk selanjutnya yaitu kita bisa buat tabel pad, yaitu untuk mengetahui jumlahnya setiap tahun. Kita bisa klik OK, kita bisa klik di sini, kemudian kita pindahkan. Setelah itu kita pin tabelnya, kita klik dua kali sama seperti yang tadi, kemudian kita masukkan variabel-variabel sama seperti grepet, populasi penduduk, kemudian untuk kebutuhan air penduduk desa, kebutuhan air penduduk kota, setelah yang terakhir kebutuhan di Sentul City. Kita bisa klik OK. Setelah itu kita bisa klik run untuk run speknya sama seperti yang tadi, kita klik OK, kemudian kita run. Nah, jadi di sini terdapat jumlah peningkatan dari 5 variabel tadi, mulai dari tahun 2018 sampai 2050, seperti yang sudah tertera pada tabel berikut ini. Nah, jadi mungkin ini saja untuk simulasi dari software modul 4, yaitu menggunakan software Pensim. Untuk selanjutnya kita kembali ke PPT. Nah, mungkin bisa dilihat oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya yakni mengenai analisis dan pembahasan, di mana berisi mengenai penyelesaian dari studi kasus yang telah kita temukan dari di awal. Next. Nah, dari grepet yang ada di sini, di mana kita dapat mengetahui bahwa dari tahun 2018 hingga 2050 kebutuhan air bersih penduduk kota mengalami peningkatan yang ditunjukkan oleh grafik warna hijau yang memiliki nilai lebih besar daripada kebutuhan air penduduk desa yang ditunjukkan oleh grafik berwarna pink. Hal ini dikarenakan populasi penduduk desa dan populasi penduduk kota mengalami peningkatan atau laju pertumbuhan ditunjukkan dengan grafik berwarna biru dan orange. Sedangkan total kebutuhan air Sentul City ditunjukkan grafik berwarna kuning. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa kebutuhan air penduduk kota dan kebutuhan air penduduk desa sudah mampu memenuhi kebutuhan air di Sentul City, dikarenakan semua unsur pendukung telah mencukupi. Maka dapat dinyatakan bahwa jumlah kebutuhan air bersih di Sentul City sudah tercukupi. Kebutuhan air penduduk desa dan kebutuhan air penduduk kota juga berbanding lurus dengan meningkatnya laju pertumbuhan populasi penduduk desa dan kota. Maka dari itu tidak akan menyebabkan terjadinya kekurangan kebutuhan air, sehingga stok kebutuhan air di Sentul City dapat tercukupi. Apabila kebutuhan air telah berjalan dengan lancar dan optimal dikarenakan meratanya kebutuhan air bagi penduduk desa dan kota, maka akan dapat memenuhi kebutuhan air keseluruhan warga yang ada di Sentul City yang ditunjukkan dengan grafik berwarna kuning untuk rentang waktu tahun yakni 2018 hingga 2050. Next.
Nah, yang selanjutnya yakni table pad, di mana di sini dapat kita lihat dari tahun 2018 hingga 2050 terjadi kenaikan yang signifikan, di mana di sini berarti bahwa kebutuhan air di Sentul City berbanding lurus dengan laju pertumbuhan populasi penduduk kota maupun desa, yang artinya seiring dengan kenaikan populasi penduduk kota dan desa, maka jumlah kebutuhan air dari masing-masing penduduk juga bertambah. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, kemudian kita masuk ke kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan itu sendiri berdasarkan software atau analisis tadi, kita dapat simpulkan bahwa hasil penelitian didapatkan bahwa dari tahun 2016 sampai tahun 2050 kebutuhan air penduduk kota mengalami peningkatan yang ditunjukkan oleh grafik hijau yang memiliki nilai lebih besar daripada kebutuhan desa yang ditunjukkan oleh grafik berwarna. Hal ini dikarenakan populasi penduduk desa dan populasi penduduk kota mengalami peningkatan atau laju pertumbuhan ditunjukkan dengan grafik warna biru dan orange, sedangkan total kebutuhan air sendiri ditunjukkan grafik berwarna kuning. Berdasarkan hasil penelitian, prediksi kebutuhan air penduduk kota dan desa dari tahun 2012 sampai tahun 2060 berbanding lurus dengan laju pertumbuhan populasi penduduk kota dan desa. Maka, yang artinya seiring dengan kenaikan populasi penduduk kota dan desa, maka jumlah kebutuhan air dari masing-masing penduduk juga bertambah. Nah, mungkin itu saja sedikit pemaparan atau presentasi mengenai tugas besar kami. Bila ada yang tanyakan, silakan hubungi rekan saya Ilham atau saya sendiri Fadil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.